Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Indah Widya Astuti. My student number 225. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang news item. Kalian suka baca berita nggak sih? Yang bisa dibaca di media online itu seperti biasanya kalian searching di internet atau di media cetak seperti koran atau majalah. Tapi berita juga bisa berupa berita yang ada di TV loh ya, yang disampaikan oleh news anchor atau pembaca berita. Jadi news item itu bisa tertulis atau disampaikan secara lisan. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari news item. News item itu ada banyak contohnya, seperti salah satunya sebuah berita kriminal news, business news, entertainment news, economy news. Nah, kalian sering kan nonton news item, misalnya nih, cerita tentang selebriti atau gosip-gosip terkini. Nah, itu merupakan entertainment news. Itu adalah salah satu contoh bentuk berita entertainment news. Nah, menurut kalian apa sih news item itu? News item itu yang bagaimana sih? Gitu loh. News item is text that tell in information of event or newsworthy event of the day. Nah, kenapa sih newsworthy? Nah, itu adalah sesuatu yang perlu diberitakan. Itulah isinya berita. Jadi, sesuatu kejadian yang perlu diberitakan kepada khalayak umum. Seperti itu. Nah, medianya melalui apa aja sih berita itu diberitakan? Jadi, medianya itu bisa melalui media online. Nah, media online itu sendiri lewat HP kalian. Di internet itu kan biasanya ada tuh berita tentang apa gitu. Banyak pokoknya. Nah, atau melalui TV. Ya, seperti yang diberitakan di media online biasanya, atau radio. Atau bisa juga melalui media cetak seperti koran, majalah. Nah, itu. Next, so the purpose of the item text is to tell the information of important event or newsworthy event of the day. Nah, itu adalah tujuan atau fungsi dari news item sendiri. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah structure of text. Yang pertama, main event or newsworthy event. Yang main event itu yang di dalamnya itu ada headline of the news. Jadi, headline yang mana merupakan summary of news. Jadi, headline itu merupakan summary of the news, oke? Bisa dimengerti kan? Misalnya nih, kamu baca koran atau majalah di media cetak atau di media online yang seperti di Jakarta Post. Nanti kan ada judulnya tuh, yang judul itu biasanya itu tulisannya besar atau huruf kapital dan dicetak tebal, dan biasanya itu berada di tengah-tengah seperti itu.
Jadi judul itulah yang disebut dengan headline. Oke, jadi paham kan? Nah, yang selanjutnya kan ada bagian yang disebut dengan background event. Background event sendiri di dalamnya is telling of the specific event and answering 5W plus 1H. Nah, di dalam bagian background event ini yang akan menjawab pertanyaan kalian tentang 5W plus 1H-nya. Yang seperti what is it, where is it, when is it, why is it, who is it, who is it. Oke. Jadi itu tadi 5W plus 1H. What, where, when, why, who, how. Nah, jadi kalau misalnya kamu baca berita, pasti akan menemukan 5W plus 1H-nya. Jika nanti kan diberi guru kalian tugas nih tentang mencari 5W plus 1H di dalam suatu berita. Nah, kamu carinya di bagian awal paragraf atau bagian kedua. Biasanya di bagian itu 5W plus 1H-nya, kalian menemukannya di situ. Nah, background event-nya itu isinya. Yang selanjutnya dalam teks berita atau news item itu ada sources. Sources itu macam-macam. Bisa berupa orang yang ada dalam kejadian tersebut. Misalnya nih, terjadi suatu kecelakaan di jalan bla bla bla. Nah, mungkin dia adalah seorang korbannya atau dia adalah orang yang kecelakaan. Diakibatkan apa gitu. Pokoknya kecelakaan dia sendiri atau mungkin seorang pelaku yang merupakan jika suatu kecelakaan tersebut adalah suatu kejadian tabrakan dan tabrak lari misalnya. Nah, jadi dia diwawancara. Biasanya ini adalah sources. Jadi sumber atau narasumber. Gitu ya. Sources-nya ini biasanya memberitahukan kejadian yang sedang berlangsung tersebut. Nah, kejadian yang telah terjadi itu seperti apa? Bagaimana kejadian tersebut? Nah, seperti itu. Siapa yang kecelakaan atau mengapa dia kecelakaan? Nah, seperti itu. Jadi, sources itu adalah sumber-sumber yang bisa mendukung suatu berita. Oke, seperti itu. Sources dalamnya itu statement or opinion from someone who involves in the event or know about the chronology of the event. Jadi kronologinya bagaimana ya tadi yang saya jelaskan, bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi, pokoknya seperti itu. Oke, jadi sudah ya, paham structure of text dari news item sendiri. Ini adalah structure atau bagian-bagian yang ada di dalam teks news item. Nah, selanjutnya saya akan memberikan suatu contoh berita. Nanti kalian bisa membuat suatu berita atau nanti saya suruh kalian untuk mencari 5W plus 1H dari dalam berita tersebut, seperti itu. Nah, ini adalah contoh teks berita yang saya ambil dari kompas.com tentang COVID-19 dan unsur-unsurnya. Nah,
Jadi kan di sini ada berita tuh. Bisa dibaca ya, dibaca sendiri. Oke, sumbernya itu dari kompas.com. Nah, sekarang kita cari 5W plus 1 hanya, dan di sini sudah saya cari dan sudah ada di sini. Ini. Nah, apa sih isi beritanya tadi? Itu adalah pelarangan perayaan tahun baru. Jadi dengan adanya COVID-19 ini, adanya pelarangan perayaan tahun baru dari berita tersebut. Di mana sih pelarangan perayaan tahun baru tersebut? Dalam berita tersebut itu berada di Provinsi DKI Jakarta. Yang selanjutnya kapan? Tahun 2021. Terus itu siapa? Seperti itu. Siapa sih yang melarang itu? Jawabannya Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta, Bapak Bambang Ismadi. Itu mengapa? Mengapa sih dilarang seperti itu kan? Untuk mencegah adanya kerumunan di tempat usaha pada malam tahun baru. Bagaimana berita tersebut gitu? Mengadakan perayaan secara virtual. Oke, seperti itu ya. Nah, thank you. Berikut adalah penjelasan tentang news item dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.